Bab 501, 3 set seni bela diri ditambah pembaruan 2. Evelyn melamun saat melihat Julian memperbaiki pakaian. Julian berbalik, tapi dia tidak menyadarinya. Pada saat dia merasakannya, Julian sudah melihatnya beberapa saat. Oke. Julian menelan ludahnya dan berkata. Evelyn segera mengambil alih pakaian Julian yang telah diperbaiki, berbalik dengan cepat, dan memperlihatkan punggung mulus Julian. Julian melihat pantatnya. Sangat menyesatkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan hasrat paling primitif di dalam hatinya. Evelyn segera berpakaian. Setelah Julian tenang, dia juga mengambil pakaiannya yang robek dan melihatnya. Dia masih bisa memakainya setelah beberapa perbaikan. Dia mulai menjahit. Hal itu dilakukan dengan cepat. Pakai baju. Setelah berpakaian, mereka berdua duduk di depan api unggun dan terdiam. Tidak ada yang berbicara, dan suasananya agak tidak normal. Julian mengambil kelinci yang diberikan tentara Kotake sebelumnya dan memanggangnya di atas api. Dari waktu ke waktu, dia melirik ke arah Evelyn di seberangnya. Melihat keheningannya, dia juga merasakan ada yang tidak beres di atmosfer dan ingin mencari sesuatu untuk dibicarakan. Sebenarnya, kamu memiliki sosok yang cukup bagus. Julian mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Oh, benarkah? Ada sedikit rasa malu dan tidak wajar di wajah cantik Evelyn. Dia mengulurkan tangan dan membelai rambut yang tersebar di bahunya untuk menutupi rasa malunya. Ekspresinya tidak wajar hanya sesaat. Dia bereaksi dalam sekejap, memandang Julian dengan senyum manis, dan bertanya dengan bercanda, bagaimana jika dibandingkan dengan Sarah? Ah! Julian sedikit terkejut, berpikir sejenak dan berkata, seharusnya hampir sama. Julian mengatakan yang sebenarnya tidak ada perbandingan antara keduanya, mereka masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Benar. Evelyn bertanya dengan wajah serius, bagaimana jika setelah kembali ke Kyoto, Sonia mempublikasikan foto yang diambilnya, keluarga Kotake membatalkan pernikahannya, dan kakek marah, menyalahkanku, dan menghukumku. Dia memandang Julian, menunggu jawaban Julian. Julian berpikir dalam hati, bukankah kamu mengatakan bahwa Roger sedang membuat persiapan? Bahkan jika fotonya bocor, bukankah dia masih harus mencoba yang terbaik untuk menjelaskannya? Karena itu, apakah menurutmu keluarga Kotake akan mempercayainya? Jika keluarga Kotake masih menikah dengan keluarga Fisher, apa pendapat dunia tentang keluarga Kotake? Lalu bagaimana menurutmu? Julian memandang Evelyn dan tidak tahu apa yang dia maksud dengan menanyakan pertanyaan ini. Bukan apa-apa, lakukan saja selangkah demi selangkah. Evelyn menggelengkan kepalanya sedikit. Dia cukup kecewa dengan jawaban Julian. Mungkin di mata Julian, dia tidak memiliki status sama sekali. Bahkan jika itu adalah kasus mereka berdua, dia tetap bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia duduk bersila dan tidak berbicara. Julian juga memasak barbeque dengan serius. Segera daging kelinci itu dipanggang, dan dia merobek salah satu kakinya dan menyerahkannya kepada Evelyn, sambil berkata, makanlah. Tidak lapar. Evelyn bahkan tidak membuka matanya. Julian tampak malu, mengambilnya dan memakannya sendiri. Setelah makan sedikit, dia pun duduk bersila. Diam-diam menunggu fajar. Namun, malam yang panjang itu terlalu panjang dan waktunya terlalu sulit. Dia mau tidak mau mengeluarkan buku rahasia seni bela diri yang dibawakan Evelyn dan membacanya. Ini disalin oleh Roger di perpustakaan keluarga Fisher. Total ada 3 set seni bela diri. Set pertama adalah seni bela diri tubuh yang disebut langkah kontrol angin. Set kedua adalah seperangkat teknik telapak tangan, Mingba Palem. Set ketiga adalah teknik tinju yang disebut Tian Feng Fist. Julian melihatnya dengan serius. Melihat Julian sudah lama tidak berbicara, Evelyn tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya dan melihat. Melihat bahwa dia sedang membaca buku dengan serius, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, jenis bela diri apa seni yang kakek berikan padamu? Julian sadar dan berkata, saya melihat dan menemukan bahwa ada 3 buku rahasia seni bela diri, satu adalah langkah angin, yang lainnya adalah hegemoni, dan yang lainnya adalah tinju Tianfeng. Setelah mendengar ini, Evelyn mengangguk dan berkata, ya, bagus sekali. Ketiga buku rahasia seni bela diri ini diturunkan oleh nenek moyang keluarga Fisher. Setiap set adalah seni bela diri yang terkenal pada saat itu. Saya punya 3 set buku rahasia seni bela diri. Saya juga telah mendengar bahwa langkah angin adalah serangkaian langkah yang sangat maju. Setelah Anda mempelajarinya, Anda dapat masuk dan keluar dari pasukan dengan mudah. Hegemoni adalah seni bela diri yang diciptakan oleh nenek moyang keluarga Fisher 800 tahun yang lalu. Ia memiliki total 18 gerakan. Setiap gerakan lebih kuat dari yang terakhir. Ia mendominasi dan ganas. Dengan satu serangan telapak tangan, gunung-gunung runtuh dan tanah terbelah. Ke-18 telapak tangan. Keluarlah dan kamu akan menjadi tak terkalahkan. Tinju Tianfeng juga merupakan seni bela diri yang diciptakan oleh nenek moyang keluarga Fisher ratusan tahun yang lalu. Setelah dipelajari, tinju akan menggerakkan angin dan awan seperti angin dan awan dan tidak dapat diprediksi. Evelyn secara singkat menjelaskan asal-usul dan beberapa kekuatan dari ketiga seni bela diri ini.
Ini adalah seni bela diri paling terkemuka dari keluarga Fisher, kedua setelah 13 pedang surgawi dari keluarga Fisher. Di keluarga Fisher, hanya inti sejati yang dapat mempraktikannya, dan mereka harus mencapai tingkat tertentu. Kakek sungguh menghargaimu, bahkan rahasia seni bela diri yang begitu penting diberikan kepadamu. Apakah dia begitu kuat? Julian juga kaget. Dia tidak menyangka bahwa 3 buku rahasia seni bela diri di tangannya memiliki asal-muasal yang begitu besar. Tentu. Evelyn berkata, keluarga Fisher adalah kepala dari 4 klan kuno. Bahkan di dunia seni bela diri kuno, itu adalah salah satu yang terbaik. Ini karena nenek moyang keluarga Fisher meninggalkan banyak seni bela diri terbaik. Di seluruh dunia seni bela diri kuno, kemampuan mereka luar biasa. Mungkin satu-satunya yang bisa mengalahkan keluarga Fisher adalah Sekte Tianshan. Sekte Tianshan. Julian tercengang. Dia tidak tahu apa-apa tentang situasi di dunia seni bela diri kuno. Saya bahkan tidak tahu sekte dan orang kuat apa yang ada di dunia seni bela diri kuno. Sekte Tianshan selalu menjadi Taisan Beidou di dunia seni bela diri kuno. Pemimpin aliansi seni bela diri kuno 100 tahun yang lalu adalah pemimpin Sekte Tianshan. Namun, dalam pertempuran Sekte Gu 100 tahun yang lalu, pemimpin aliansi seni bela diri kuno juga tewas dalam pertempuran tersebut, dan Sekte Tianshan menjadi rendah hati. Namun, ini tidak berarti bahwa Sekte Tianshan tidak kuat. Evelyn secara singkat berbicara tentang Sekte Tianshan. Dia mendengar hal-hal ini dari Jiang, dan dia tidak memahaminya dengan baik. Julian mau tidak mau bertanya, apa yang terjadi dengan Sekte Gu 100 tahun yang lalu? Evelyn berkata, Daxia selalu tertutup terhadap dirinya sendiri. 100 tahun yang lalu, dengan kebangkitan teknologi barat, serangkaian pertempuran pecah. Daxia juga mengalami bencana dan diserang oleh negara musuh, bahkan sampai pada titik kehancuran. Ada 3 keluarga besar di Sekte Gu, keluarga Janner, keluarga Olsen, dan keluarga Lowe. Ketiga keluarga tersebut selalu mencari nafkah dengan membesarkan Gu. Gu bisa menyelamatkan orang, tapi mereka juga bisa menyakiti orang. Saat Daxia berada dalam kekacauan, keluarga Janner mengambil kesempatan untuk menyebabkan kekacauan dan merugikan Daxia. Ingin menggunakan Gu untuk mendominasi dunia, saya tidak tahu siapa yang menyatukannya, dan ketiga Sekte Gu bersatu untuk melawan musuh asing. Dengan partisipasi Sekte Gu dan prajurit kuno yang tak terhitung jumlahnya, musuh asing berhasil diusir, dan Daxia berhasil mendirikan negaranya, mengantarkan era baru. Namun, keluarga Janner, pemimpin dari 3 klan utama klan Gu, sangat ambisius dan ingin menjadi Raja Daxia. Terjadi pertikaian internal di Daxia. Pada akhirnya, Raja Daxia bersatu dengan kuno prajurit dan 2 klan lainnya dari klan Gu untuk menghancurkan klan Murong. Setelah itu, Raja masih khawatir dan membunuh Ouyang lagi, meninggalkan kedua klan itu sendirian. Pertempuran ini adalah cedera paling serius bagi para prajurit kuno Gritsia. Pemimpin aliansi tewas dalam pertempuran tersebut, dan banyak orang kuat yang tewas dalam pertempuran tersebut. Setelah itu, keluarga seni bela diri kuno, sekte seni bela diri kuno, dan para pejuang kuno pensiun satu demi satu dan jarang berpindah-pindah di dunia. Seperti kata pepatah, di balik setiap orang sukses terdapat segunung tulang. Kerajaan Xia besar yang baru didirikan dan harus membayar mahal. Ketika raja berkuasa, banyak orang yang dikuburkan bersamanya. Situasinya sangat rumit, bahkan orang yang mengalaminya 100 tahun yang lalu tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Evelyn secara singkat menceritakan tentang sesuatu yang terjadi 100 tahun yang lalu. Dia tidak tahu banyak, hanya apa yang dikatakan Roger. Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, 100 tahun yang lalu, jika keluarga Janner menang dan Wang kalah, maka hasilnya mungkin akan berbeda. Saya khawatir Wang akan menjadi keluarga Janner hari ini, dan semua orang berteriak bahwa mereka dipukuli. Tidak ada yang mutlak benar atau salah, yang ada hanya perbedaan posisi. Julian mendengarkan dengan seksama. Dia tidak menyangka bahwa segala sesuatunya 100 tahun yang lalu menjadi begitu rumit. Bab 502, Kemarahan Roger. Sekarang Julian secara kasar mengetahui bahwa rencana yang gagal 100 tahun yang lalu dan rencana yang belum selesai adalah menggunakan racun untuk mendominasi dunia. Pemimpinnya adalah keluarga Janner, yang didominasi oleh Sekte Gu. Tentu saja, ini bukan hanya keluarga Janner, pasti ada kekuatan lain yang terlibat juga. Adapun bagaimana rencana itu dihentikan dan rahasia apa yang ada, bahkan Evelyn pun tidak mengetahuinya. Kini rencana sahabat yang lalu kembali dijalankan. Itu harus dihentikan. Ngomong-ngomong, apa rencanamu dengan kekayaan ini? Evelyn bertanya. Julian menunjukkan ketidakberdayaan di wajahnya dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Sonia, kepala grup Sentinel, akan membawa orang untuk menghentikan saya. Sekarang tentara Kotake telah kembali dan helikopter juga telah pergi. Sebagian besar dari kekayaan ini adalah batu bata emas. Agak sulit untuk mengembalikannya. Saat dia berbicara, dia berpikir. Setelah beberapa detik, dia berkata, jika tidak berhasil, kita hanya bisa membiarkan Istana Raja Surgawi maju dan membiarkan orang-orang kuat dari Istana Raja Surgawi datang dan membawanya kembali. Sama sekali tidak. Evelyn segera mengingatkan, sekarang semua kekuatan berspekulasi di sisi mana Istana Raja Surgawi berada. Istana Raja Surgawi telah menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Tidak pantas untuk mengungkapkannya sekarang.
Begitu orang-orang berkuasa masuk Istana Raja Surgawi datang dan bantu Anda mengembalikan kekayaan ini, hari itu Istana Raja akan terungkap. Julian memikirkannya dan merasa inilah masalahnya. Istana Raja Surgawi sekarang menjadi kartu trufnya, dan dia tidak boleh mengungkapkannya dengan mudah kecuali dia dalam situasi putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Julian kehilangan perhatiannya. Kekayaan ini bernilai triliunan. Tanpa dukungan kekayaan tersebut, ratusan miliar yang diberikan Ivan tidak akan mampu bertahan lama dan tidak mampu bersaing dengan Centennial Group. Evelyn menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Singkatnya, Istana Raja Surgawi tidak dapat muncul sekarang. Satu-satunya yang mengetahui tentang Istana Raja Surgawi sekarang adalah kakek. Orang luar belum mengetahuinya. Demi uang, ayo cari cara lain. Ya, itu saja. Julian mengangguk ringan. Malam ini, mereka berdua duduk di depan api unggun di hutan. Bicara tentang seni bela diri dan situasinya. Sebelum saya menyadarinya, hari sudah subuh. Keduanya pun bangkit dan meninggalkan Gunung Changbai. Helikopter sudah kembali. Jika ingin meninggalkan tempat ini, mereka hanya bisa melintasi pegunungan, pergi ke kota terdekat, dan membeli tiket pesawat pulang. Jalan pegunungan memang sulit untuk dilalui, namun mereka semua adalah orang-orang yang memiliki kemampuan bela diri, sehingga tidak sulit untuk menempuhnya. Hanya butuh setengah hari untuk berjalan keluar dari Gunung Changbai dan melihat jalan di siang hari. Setelah berjalan lama di jalan, saya menemukan sebuah mobil. Julian menghentikan mobilnya dan pergi ke kota terdekat. Setelah sampai di kota, hari sudah malam. Ini hanyalah kota kecil tanpa bandara sama sekali. Mereka berdua tidak punya pilihan selain naik taksi lagi, pergi ke kota yang memiliki bandara, dan membeli tiket pesawat kembali ke Beijing. Awalnya Julian ingin kembali ke Jiangzhou. Hanya saja dia khawatir situasi di Kyoto sekarang telah berubah, Sonia telah merilis foto-fotonya, dan Evelyn akan terlibat oleh keluarga Fisher setelah dia kembali. Bandara di kota dekat Gunung Changbai. Terminal. Julian mengambil telepon dan menelepon taraf di Jiangzhou untuk menanyakan situasi Jiangzhou. Saya mengetahui bahwa Salvation diam-diam merayu beberapa keluarga kecil, dan usaha kecil. Hanya saja apotek panjang umur membuat banyak keributan, terus-menerus menantang apotek lain, dan beberapa apotek terpaksa menutup pintunya. Secara keseluruhan, ini adalah situasi yang buruk. Apakah Kian-Kian baik-baik saja? Julian bertanya lagi. Suara taraf terdengar melalui telepon, situasinya cukup stabil, tidak ada yang serius, dan dia juga berlatih seni bela diri dengan sangat keras. Setelah mengetahui hal ini, Julian merasa lega. Saya akan pergi ke Kyoto untuk jalan-jalan dan akan kembali ke Jiangzhou dalam beberapa hari. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya. Baiklah, aku sibuk. Aku akan menutup telepon sekarang. Taraf menutup telepon terlebih dahulu. Evelyn, yang berada di sampingnya, melirik ke arah Julian yang baru saja selesai menelepon, dan bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di sungai? Hanya klinik medis Taisang yang masih menimbulkan masalah, tapi sisanya baik-baik saja untuk saat ini. Itu bagus. Evelyn juga merasa lega. Ngomong-ngomong, dari mana asal-usul Tuan Gao? Julian mau tidak mau bertanya. Evelyn menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu itu. Saya bahkan tidak tahu nama lengkapnya. Saya baru saja mendengar dari kakek saya bahwa dia sangat kuat, setidaknya di atas alam ke-6. Adapun apakah dia telah menyeberang ke 7 alam, saya tidak tahu tentang itu. Ekspresi Julian juga menjadi serius. Dia tidak menyangka Tuan Gao begitu kuat. Dia tidak berbicara, tapi sedang berpikir. Setelah menunggu lebih dari 2 jam, keduanya mulai menaiki pesawat dan menaiki pesawat penumpang menuju Kyoto. Setelah sampai di Kyoto, waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi dan hari sudah hampir subuh. Berjalan keluar dari bandara. Julian bertanya, langsung kembali ke rumah Fisher. Evelyn mengangguk dan berkata, langsung kembali. Dia memanggil taksi di pinggir jalan dan masuk. Julian mengikuti dari belakang. Sebelum jam 7 pagi, Julian dan Evelyn muncul di depan halaman keluarga Fisher. Sudah ada pelayan keluarga Fisher yang membersihkan daun-daun berguguran di tanah di depan pintu. Nona Evelyn, kamu kembali. Bibi yang sedang menyapu lantai menyapa Evelyn, lalu mendekat dan berbisik, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kemarin, saya melihat pemimpin sangat marah. Harap berhati-hati dan jangan mendapat masalah. Mendengar ini, tubuh Evelyn gemetar. Julian juga tampak serius. Tampaknya Sonia telah mengirimkan foto tersebut ke Roger, dan bahkan telah menyebar ke dalam lingkaran. Evelyn melihat ke pintu halaman Jiang. Saat ini, dia merasa bahwa itu adalah pintu menuju neraka. Namun, dia tetap masuk dengan beberapa langkah. Julian juga mengikuti di belakang. Keluarga Roger tinggalkan di pagi hari. Evelyn berjalan lurus menuju halaman belakang. Di paviliun di halaman belakang, seorang lelaki tua duduk bersila. Aura menakutkan muncul dari tubuhnya, dan aliran udara yang besar terlihat samar-samar berputar di sekitar tubuhnya, membentuk medan magnet yang menakutkan. Evelyn muncul di halaman belakang dan melihat Roger berlatih seni bela diri. Setelah sedikit ragu,
Dia berjalan mendekat, berdiri 10 meter jauhnya, dan berseru, "Kakek, saya kembali." Suaranya bergema di halaman yang sunyi. Roger, yang sedang berlatih seni bela diri, membuka matanya. Pada saat ini, aliran udara yang terlihat di sekitar tubuhnya tiba-tiba bergerak, membentuk ledakan energi yang cepat yang langsung menyerang Evelyn. Tubuh Evelyn terlempar beberapa puluh meter jauhnya, dan dia jatuh ke tanah, seteguk darah muncrat. Roger berdiri, dan dengan kilatan tubuhnya, dia muncul di depan Evelyn. Dia mengangkat telapak tangannya, dan energi menakutkan berkumpul di telapak tangannya. "Apa?" Julian bergegas tepat waktu dan menghentikannya. "Roger, dia adalah cucumu. Apa yang ingin kamu lakukan?" Evelyn tidak peduli dengan lukanya, bangkit dari tanah dan berlutut di tanah. "Evelyn, tahukah kamu seberapa besar kesalahan yang telah kamu buat?" Wajah Roger tertunduk, dengan ekspresi marah. Evelyn berlutut di tanah, tubuhnya yang halus gemetar. Julian menjelaskan, Sonialah yang berada di belakang layar. Dia membawa 4 berlian Tuan Gao ke Gunung Changbai. Titik akupuntur kami semua disadap, dan itulah sebabnya dia jatuh ke dalam perangkapnya. Evelyn dan saya tidak bersalah. Diam. Roger memarahi, apakah Anda memiliki hak untuk berbicara? Saya tidak tahu bahwa Anda dijebak. Saya percaya. Apakah keluarga Kotake mempercayainya? Evelyn, kamu tahu bahwa Sonia bukanlah lampu hemat bahan bakar, tapi kamu masih sangat ceroboh. Kamu menempatkan keluarga Fisher dalam kesulitan. Evelyn ceroboh, tolong hukum aku kakek. Bab 503, berhati-hatilah dengan keterampilan unik keluarga Kotake. Menghadapi Roger, Evelyn tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia berlutut di tanah, menundukkan kepalanya, menunggu hukuman Roger. Dengan ekspresi marah di wajahnya, Roger mengangkat tangannya, dan energi yang kuat berkumpul di telapak tangannya, tetapi dia tetap tidak mengambil gambar. Hah? Setelah sekian lama, dia menghela nafas, menarik kembali telapak tangannya, melambaikan lengan bajunya, dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Julian pergi membantu Evelyn, mencoba membantunya berdiri. Tapi Evelyn berlutut di tanah dan menolak untuk bangun. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak berani. Julian melepaskannya dan menatap Roger, yang berdiri di samping dengan ekspresi marah di wajah dan tangan di belakang punggungnya, dan berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ini semua kesalahan Sonia. Anda tidak seharusnya menyalahkannya. Roger sedikit menyerah dan menghela nafas. Oke, ayo bangun dulu. Evelyn berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Roger memerintahkan, mundur dulu. Ya. Evelyn berbalik dan pergi. Roger berjalan menuju pavilion. Julian mengikuti dari belakang. Keduanya duduk hampir pada waktu yang bersamaan. Roger menghela nafas, saya tahu itu bukan salahnya, tetapi Anda tidak tahu apa yang dihadapi keluarga Fisher, tidak hanya 3 klan lainnya, tetapi juga prajurit kuno lainnya. Keluarga Fisher harus menemukan sekutu yang kuat untuk bertahan hidup di beberapa negara. Kita harus berada dalam posisi yang tak terkalahkan di konferensi dalam beberapa bulan, jika tidak, keluarga Fisher akan terkepung dan keluarga Fisher akan dihancurkan. Julian juga tahu sedikit tentang situasi keluarga Fisher. Saya juga tahu bahwa situasi keluarga Fisher saat ini sangat serius. Menikah dengan keluarga Kotake juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Julian membuka mulutnya dan berkata, sekarang masalahnya, tidak ada gunanya melampiaskan amarahmu pada Evelyn. Prioritas utama adalah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Saya punya pertanyaan lain untuk ditanyakan kepada Anda. Kamu bilang? Julian bertanya, siapakah Tuan Gao? Roger berpikir sejenak dan berkata, saya tidak begitu yakin. Jika tebakan saya benar, dia pasti adalah keturunan Sekte Gu yang mengalahkan Sekte Gu 100 tahun yang lalu. Adapun dari klan mana dia berasal, saya tidak tahu. Saya hanya tahu ini orang-orang sangat kuat, setidaknya di alam ke-6, atau bahkan di alam ke-7. Julian bertanya lagi, apa rencana yang gagal 100 tahun yang lalu dan rencana yang tidak selesai? Sekarang dia berdiri di pihak negara, dan Tuan Gao memusuhi dia. Dia harus memahami hal ini agar dapat menghadapinya dengan lebih baik. Roger menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu banyak. Saya hanya tahu bahwa ketika Daxia didirikan dan Daxia baru didirikan, Sekte Gu menyarankan untuk mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan bersenjata ke negara yang dikalahkan, tetapi ditolak, jadi Daxia terjadi. Hanya ketika ada pertikaian internal barulah terjadi pertempuran di antara Sekte Gu. Jiangdi belum lahir 100 tahun yang lalu. Apa yang diketahuinya juga dipelajari dari mulut leluhurnya. 100 tahun yang lalu, leluhur keluarga Fisher baru berusia 20-an. Sekarang kematiannya semakin dekat, dia mengasingkan diri dan tidak muncul selama bertahun-tahun. Roger tidak tahu, dan Julian berhenti bertanya, mengganti topik pembicaraan, dan bertanya, dalam situasi ini, bagaimana krisis keluarga Fisher dapat diselesaikan? Roger berkata, semuanya disebabkan oleh foto-foto yang dijaga oleh 4 klan. Foto-foto dari 3 klan lainnya dicuri. Mereka semua percaya bahwa itu dicuri oleh keluarga Fisher. Sekarang hanya ada 2 cara. Yang pertama adalah menemukan pelakunya yang mencuri foto-foto itu, dan yang lainnya adalah menarik sekutu, bersaing dengan 3 suku lainnya di konferensi tersebut. Saya benar-benar tidak tahu siapa orang yang mencuri gambar itu.
Saya baru mengambil langkah kedua, tapi sekarang sudah hancur. Huh. Roger menghela nafas tanpa daya. Keluarga Fisher telah mewarisinya selama ribuan tahun, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu akan hancur di tangan saya. Saya adalah orang berdosa di keluarga Fisher, dan saya malu dengan leluhur saya. Apakah tidak ada cara lain untuk menengahi? Julian bertanya dengan cemberut. Ada cara lain. Roger tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Julian. Julian bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Roger berkata, Anda telah membuka meridian di seluruh tubuh Anda. Anda adalah satu-satunya di dunia yang belum memasuki 5 alam, tetapi Anda dapat membuka meridian di seluruh tubuh Anda. Sekarang energi sejati Anda semakin meningkat selama Anda bisa memasuki 5 alam sebelum konferensi tiba, maka keluarga Fisher memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat 5, yang mungkin tidak dapat membalikkan keadaan. 5 alam, apakah ini cukup? Julian memiliki keraguan di wajahnya. Meskipun kekuatan 5 alam kuat, ia tidak dapat mendominasi dunia. Di Daxia, ada juga banyak orang yang telah melakukan perjalanan ke 5 alam. Roger berkata, meskipun itu tidak cukup, selalu ada peluang, dan jika Anda bekerja lebih keras, Anda mungkin bisa mencapai alam ke-6. Julian, saya percaya pada Anda pasti bisa melakukannya. Masa depan keluarga Fisher bergantung padamu. Saya mencoba yang terbaik. Julian juga tidak bisa menjaminnya. Dia hanya bisa bekerja keras berlatih seni bela diri dalam 2 bulan terakhir, berjuang untuk melintasi 5 alam. Dengan cara ini, dia tidak hanya memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga dapat menyelesaikan krisis keluarga Fisher dalam sekejap. Hanya saja dia tidak mempercayai Roger sekarang. Roger tampak ramah, tetapi Evelyn sangat ketakutan. Evelyn harus tahu orang seperti apa Roger itu, jadi dia akan sangat takut. Jika tidak, Evelyn tidak akan seperti ini. Sudahkah kamu membaca rahasia seni bela diri yang aku minta Evelyn bawakan untukmu? Ya, aku melihatnya. Roger dengan sungguh-sungguh mengingatkan, ini adalah seni bela diri yang tidak diajarkan oleh keluarga Fisher. Hanya ada segelintir orang yang bisa mempraktikannya di keluarga Fisher. Jangan menyebarkannya dengan mudah kepada orang lain. Setelah saya hafal, hancur. Itu bagus. Jiang mengangguk, lalu menyerah sedikit dan berkata, kamu tidak ada hubungannya jika kamu tinggal di keluarga Fisher. Kembalilah ke Jiangzhong sesegera mungkin. Ketika kamu memasuki 5 alam, kamu dapat kembali ke alammu. Keluarga dan mempraktikkan arti sebenarnya dari keluarga Fisher. Kalian uniknya adalah 13 pedang surga. Evelyn dia. Julian sedikit ragu. Dia juga ingin pergi, tapi dia mengkhawatirkan Evelyn. Bagaimanapun, Sonia memanfaatkannya untuk menjebak Evelyn agar tidak setia. Saya akan memikirkan cara untuk melihat apakah keluarga Kotake dapat menjelaskannya. Roger menghela nafas, saya baru saja marah. Terima kasih telah menahan saya tepat waktu, jika tidak saya akan membuat kesalahan besar. Dengan kata-kata Roger, Julian merasa lega. Apa, kamu belum pergi? Roger melirik Julian. Setelah Julian sedikit ragu-ragu, dia bergerak maju dan bertanya, apakah kamu benar-benar akan menikahkan Evelyn dengan keluarga Kotake? Apakah tidak ada pilihan lain? Bagaimana? Roger meliriknya, dengan ekspresi sedikit sedih, dan berkata, bagaimana kamu bisa menjaga keamanan keluarga Fisher tanpa menikahinya untuk memenangkan keluarga Kotake? Mendengar ini, Julian terdiam. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi keluarga Fisher. Oke, ayo kembali. Roger melambai lagi, segera berdiri, berbalik dan pergi. Julian sedang duduk di kursi batu di pavilion dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah duduk beberapa saat, dia berdiri dan pergi. Keluarga Fisher, halaman belakang. Ruang sayap. Setelah Evelyn kembali ke kamar, dia duduk dengan linglung. Tidak lama kemudian, Roger membuka pintu dan masuk. Dia langsung bereaksi dan segera berlutut di tanah, menundukkan kepalanya dan berbisik, kakek, maafkan aku, kelalaianku yang membawa begitu banyak masalah pada keluarga Fisher. Tolong hukum aku. Roger masuk dan duduk di kursi mahoni. Melihat Evelyn yang sedang berlutut di tanah, dia berkata dengan tenang, Evelyn, tidak masalah apakah kamu menikah dengan keluarga Kotake atau tidak. Tahukah kamu apa yang ditakuti kakek? Evelyn tetap diam. Roger melanjutkan, itu adalah 10 telapak tangan utama Kotake. Di seluruh Daxia, kakek yakin bahwa dia tidak akan terkalahkan melawan siapapun. Namun, 10 telapak tangan utama Kotake terlalu sombong. Kakek telah berpikir keras selama 20 tahun, tapi dia tidak pernah memikirkannya. Cara memecahkannya. Evelyn berlutut di tanah, menundukkan kepalanya dan berbisik, bahkan jika pernikahannya gagal, Evelyn akan menemukan cara untuk menyelinap ke dalam keluarga Kotake dan mencuri 10 telapak tangan tertinggi Kotake. Tolong beri aku kesempatan, kakek. Roger berdiri, membantu Evelyn berdiri di tanah, dan menepuk bahunya, ini yang terbaik. Selama kamu mendapatkan 10 telapak tangan Kotake, kakek tidak akan pernah mengganggu kebebasanmu lagi. Jika kamu tidak melakukannya seperti siapapun, kamu bisa pergi dan memberikannya pada siapa yang kamu sukai. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Roger pergi,
Evelyn duduk di kursi. Seolah-olah dia kehilangan tenaga dan tenaga, dia lumpuh di kursi. Bab 504, Dax Kotake. Julian meninggalkan keluarga Fisher. Namun, dia tidak terburu-buru kembali ke sungai. Kali ini ia pergi untuk mengambil kekayaan peninggalan Ivan, namun dihancurkan oleh Sonia. Dana yang diberikan Ivan tidak cukup untuk melawan Centennial Group. Dia harus pergi mencari raja. Mintalah uang kepada raja. Dia langsung pergi ke istana kekaisaran. Di luar istana kekaisaran, ada beberapa tentara yang menjaganya. Begitu Julian muncul, seorang prajurit segera datang, berdiri tegak, memberi hormat, dan berteriak, "Saya telah melihat Raja Naga." Ya, Julian mengangguk dan berkata, "Saya melihat raja." Kembali ke Raja Naga, raja tidak ada di Kyoto dan sedang pergi berkunjung ke luar negeri. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah bayangan itu ada?" Prajurit itu bingung dan bertanya, "Siapakah bayangan itu?" "Lupakan saja, anggap saja aku belum pernah ke sini." Julian berbalik dan pergi. Shadow adalah pengawal pribadi raja. Sangat sedikit orang yang mengetahui tentang Shadow. Bahkan para penjaga istana kekaisaran pun tidak mengetahui keberadaan Shadow. Julian hanya datang untuk meminta sejumlah uang kepada Wang, tetapi sekarang dia bahkan tidak melihat siapapun. Sekarang dia benar-benar tidak tahu dari mana mendapatkan uang. Ada banyak cara untuk melakukannya melalui cara yang tidak benar, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan melalui cara biasa. Apakah benar-benar perlu menggunakan cara yang tidak benar? Julian bergumam pelan. Shadow memberitahunya terakhir kali bahwa dia bisa menggunakan cara yang tidak adil untuk mengumpulkan dana guna mempersiapkan raja baru naik tahta. Dia pergi dengan pikiran. Saya berencana pergi ke wilayah militer dan naik pesawat khusus wilayah militer kembali ke Jiangzhou. Begitu mereka tiba di gerbang tentara dan sebelum mereka masuk, beberapa kendaraan militer melaju. Banyak tentara bersenjata lengkap dengan cepat keluar dari kendaraan dan mengarahkan senjata mereka ke Julian, menghalangi jalan Julian. Segera setelah itu, seorang pria parubaya berseragam militer dan membawa bintang Samsung di pundaknya datang. Julian memandang jenderal yang mendekat dan tidak bisa menahan cemberut. "Julian, silakan ikut dengan kami." Jenderal yang membawa 3 bintang di pundaknya mendekat, memandang Julian, dan berbicara dengan tenang. Julian menatap orang ini. Dalam ingatannya, tidak ada jenderal bintang 3 di Kyoto. Dia hanya bisa mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa kamu?" Pria parubaya itu berkata, "Wilayah Barat, Raja Kotake duduk dan Kotake bubar." "Tentara Kotake." Julian tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan berkata, "Kamu hanyalah seorang jenderal bintang 3, dan kamu memimpin orang untuk menodongkan senjata ke arahku dan menghalangi jalanku. Apa yang terjadi? Tidakkah kamu tahu bahwa aku adalah sekarang menjadi jenderal bintang 10? Saat dia mengatakan itu, wajahnya menjadi gelap dan dia meraung, "Siapa yang memiliki kekuatan bersamamu?" "Julian, tolong berhenti mengandalkanku dan memamerkan usia tuamu." Kotake-san tidak menatap Julian apapun, dan berkata dengan tenang, "Tuan muda saya ingin bertemu dengan Anda, sebaiknya Anda ikut dengan saya, jika tidak Tuan muda akan marah, dan konsekuensinya akan serius. Tidak ada yang bisa melindungi kamu, bahkan keluarga Fisher pun tidak." Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Dia mungkin sudah tahu siapa yang dibicarakan Tuan muda Kotake-san. Ini seharusnya adalah kepala keluarga muda dari keluarga Kotake di barat, dan orang yang menikah dengan Evelyn. Iya. Julian berpikir sejenak dan mengangguk. "Tolong." Kotake-san memberi isyarat mengundang. Julian mengikuti dari belakang. Naik kendaraan militer. Kendaraan militer melaju dengan cepat dan meninggalkan tempat itu, menuju pinggiran kota. Setelah berkendara sekitar 2 jam, kami sampai di depan sebuah halaman rumah. Kotake-san keluar dari mobil terlebih dahulu, membuka pintu, memandang Julian, dan berkata dengan tenang, "Kami di sini." Keluar dari mobil. "Ngomong-ngomong, sebagai anggota tentara Kotake wilayah barat, mengapa kamu datang ke Kyoto jika kamu tidak menjaga perbatasan wilayah barat?" Julian memandang Kotake-san yang sombong dan tidak bisa menahan diri berkata, "Meskipun hutan belantara selatan dan wilayah barat tidak ada hubungannya satu sama lain, jika Anda meninggalkan jabatan Anda tanpa perintah pelatih, saya akan menuduh Anda dan Anda akan diadili di pengadilan militer." "Raja Kotake." Kotake-san tampak menghina dan berkata, "Dia hanyalah seekor anjing dari keluarga Kotake. Kemampuannya untuk mengambil posisi panglima tentara Kotake di wilayah barat semuanya karena promosi keluarga. Jika keluarga ingin menyingkirkannya, hanya butuh 1 menit." Mendengar, Julian berhenti berbicara. Dari kata-kata ini, dia mengetahui status Raja Kotake dalam keluarga Kotake. Dia melihat ke halaman di depannya. Tanpa banyak berpikir, dia masuk. Di halaman, terdapat area tempat duduk. Ada meja kayu di sini. Seorang pria dan seorang wanita sedang duduk bersama, mengobrol dan tertawa. Wanita itu berusia 17 atau 18 tahun, dengan rambut panjang dan poni, serta wajah cerah dengan sentuhan awet muda dan kekanak-kanakan. Pria itu berusia awal 20-an, mengenakan jubah putih longgar, dan rambutnya sangat panjang hingga mencapai bahu. Julian mengenali wanita itu. Itu adalah Sonia. Dia tertegun sejenak,
lalu berjalan mendekat, duduk di samping, memandang Sonia, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Gao, kita bertemu lagi." Sonia meliriknya dan berkata, "Saya tidak menyangka kamu akan kembali secepat ini. Saya pikir kamu akan bergaul dengan Evelyn di Gunung Changbai selama beberapa hari lagi." Julian tersenyum tipis. Melihat pria berjubah putih, dia berkata, "Apakah ini tuan muda dari keluarga Kotake?" Sonia memperkenalkan sambil tersenyum, "Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, Dax, tuan muda dari keluarga Kotake dan calon kepala keluarga Kotake. Di usia muda, dia sudah menjadi penguasa 4 alam. Dia pasti akan melakukannya menjadi yang terbaik di dunia di masa depan." Saat Sonia memperkenalkannya, dia juga menyanjungnya. 4 bidang. Julian mau tidak mau melihat lagi ke arah Kotake, dan melihat bahwa dia sedang memegang ponsel di tangannya dan memeriksanya dengan cermat. Dia terlihat berusia sekitar 25 atau 6 tahun, beberapa tahun lebih muda darinya, tetapi dia memiliki kekuatan alam keempat. Pantas saja Raja Kotake mengatakan bahwa keluarga Kotake sebanding dengan 4 klan kuno. Dax memegang ponselnya di tangannya dan melihat-lihat beberapa foto. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Julian, dan berkata dengan tenang, "Kamu adalah Julian, dan kamulah yang memiliki hubungan dengan Evelyn." Julian mengerutkan kening. Dia ingin menjelaskan. Tapi setelah dipikir-pikir, saya merasa itu tidak perlu. Karena Kotake bersama Sonia, dia pasti tidak akan mempercayainya. Mungkin Tuan Gao sudah memenangkan hati keluarga Kotake. "Ya, saya Julian. Mengenai apa yang Anda katakan tentang menjalin hubungan dengan Evelyn, saya tidak bisa menjelaskannya, dan Anda tidak akan percaya jika saya menjelaskannya." Dax Kotake berkata dengan tenang, "Tahukah kamu bahwa keluarga Kotake akan menikah dengan keluarga Fisher? Masalah ini telah tersebar di dunia seni bela diri kuno. Sekarang kamu memiliki hubungan dengan Evelyn, bukankah ini mempermalukan keluarga Kotakeku? Apakah kamu tidak akan menamparkan wajah keluarga Kotakeku?" Plak! Dia membanting tangannya ke atas meja. Meja kayu di depannya langsung hancur berkeping-keping. Sonia segera menasihati, "Tuan Kotake, mohon jangan marah. Jika ada yang ingin Anda katakan, Evelyn tidak pantas menerima kemarahan Anda. Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakannya." Begitu dia mengatakan itu, wajah Dax menjadi lebih gelap. Sekarang semua orang di dunia seni bela diri kuno tahu bahwa keluarga Fisher dan keluarga Kotake akan segera menikah, dan bahwa Evelyn dari keluarga Fisher akan menikah dengannya, tetapi sekarang foto-foto ini telah beredar. Kenapa dia masih punya wajah untuk melihat orang? Bagaimana keluarga Kotake berani membangun pijakan di dunia seni bela diri kuno? Julian duduk di samping, tenang dan tenang, "Dax, jangan biarkan beberapa orang membuat perpecahan antara keluarga Fisher dan keluarga Kotake. Apakah saya memerlukan bimbingan Anda ketika saya melakukan sesuatu?" Dax Kotake sangat marah dan berteriak, "Julian, kamu telah mempermalukan keluarga Kotake. Kecuali kamu mati, keluarga Kotake tidak akan bisa mendapatkan pijakan di dunia seni bela diri kuno. Demi Roger, aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Budak hantu, tangkap untukku dan bawa kembali ke keluarga Kotake di barat. Biarkan Roger secara pribadi membawa Evelyn untuk mengakui kesalahannya." Lalu Kotake berteriak keras. Swoosh! Julian hanya mendengar suara angin berdenging di telinganya. Sebelum dia sempat bereaksi, titik akupuntur di punggungnya disadap dan dia langsung kehilangan mobilitasnya. Bab 505, Ambisi Keluarga Kotake. Titik akupuntur Julian disadap tanpa ada yang melihatnya. Dia duduk di kursi, tidak bisa bergerak, menatap Dax dengan wajah marah di depannya, dan berkata dengan dingin, "Dax, apa yang ingin kamu lakukan?" Dax mendengus dingin, "Bawa Dai ke barat, dan biarkan Roger membawa Evelyn ke rumah Kotake di barat untuk mengakui kesalahannya." Julian hanya merasakan tudung hitam dipasang di tubuhnya, dan kemudian penglihatannya menjadi gelap dan dia tidak dapat melihat apapun. Dia dibawa pergi. Sonia duduk di samping dan melirik ke arah Kotake lagi. Melihat dia masih penuh amarah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuknya, "Tuan Kotake, jangan marah, karena kamu tidak bisa melakukannya." "Apa yang Anda tahu?" Kotake duduk lagi dan berkata dengan suara dingin, "Tidak ada pemimpin aliansi di dunia seni bela diri kuno Daxia selama 100 tahun. Pemimpin aliansi baru akan dipilih dalam konferensi dalam beberapa bulan. Keluarga Kotake saya telah dipilih menjaga low profile tahun ini. Sekarang saya punya rencana untuk dilahirkan. Dengan keluarga Fisher pernikahan adalah kesempatan terbaik. Sekarang berita telah menyebar. Klan kami awalnya berencana untuk bergabung dengan keluarga Roger konferensi berikutnya untuk mendominasi Daxia. Tapi sekarang begitu banyak hal telah terjadi, kemana perginya wajah keluarga Kotake saya? Lupakan saja. Bahkan jika keluarga Kotake menjadi keluarga nomor 1 di Daxia, itu akan menjadi bahan tertawaan keluarga Kotake ketika orang luar mendiskusikannya masa depan. Keluarga Kotake menghargai reputasi lebih dari apapun. Sekarang tidak masalah apakah Anda sudah menikah atau belum. Namun, Evelyn dan Julian harus mati. Terlebih lagi, Roger harus mengakui kesalahannya secara langsung. Sonia bertanya, keluarga Kotake ingin mendominasi dunia. Jika pernikahan dengan keluarga Fisher gagal, apa yang akan dilakukan keluarga Kotake? Dax berkata, "Saya telah meminta instruksi ayah saya.
Ayah saya meminta saya untuk membawa Julian kembali ke wilayah barat, dan membiarkan Roger membawa Evelyn untuk mengakui kejahatannya. Pada saat yang sama, dia akan mengundang rekan-rekannya untuk wilayah barat, dan biarkan Roger menunjukkan rasa hormatnya kepada orang-orang terkuat di dunia. Ayo, akui kesalahanmu kepada keluarga Kotake. Ini adalah peringatan bagi keluarga Fisher, peringatan bagi dunia. Dengan senyum cerah di wajahnya, Sonia berdiri dan memberi selamat. Min Jun di sini untuk memberi selamat sebelumnya kepada keluarga Kotake karena telah mendominasi Daxia, mendominasi dunia, dan menjadi raja dunia ini. Dia menyanjungnya dan membuat Dax Kotake merasa jauh lebih baik. Dia datang ke Kyoto hanya dengan tujuan untuk menikah. Sebelum datang, dia sudah melihat foto Evelyn terlebih dahulu. Dia memang wanita cantik yang bisa menaklukkan negara dan menikah dengan keluarga Kotake. Namun, suasana hatinya yang baik saat ini benar-benar dirusak oleh Julian dan Evelyn. Terima kasih banyak, Nona Gao, karena telah memberitahuku tentang semua ini. Jika tidak, keluarga Kotakeku akan tetap berada dalam kegelapan dan kami pasti akan menjadi bahan tertawaan di dunia seni bela diri kuno. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku akan mengambil langkah pertama dan berterima kasih nanti. Kotake tidak tinggal lama, berbalik dan pergi. Setelah pergi dari sini, dia langsung pergi ke rumah Fisher. Sonia juga berdiri dan berjalan menuju ruangan di seberangnya dan membuka pintu. Di dalam rumah, ada Kang dengan api batu bara yang menyala di dalamnya. Seorang pria parubaya sedang menghangatkan diri di dekat api. Tuan Gao. Sonia menghampiri dan memanggil dengan hormat. Bagaimana? Tuan Gao bertanya dengan tenang. Sonia berkata, keluarga Kotake menjadi marah. Mereka telah menangkap Julian dan membawanya kembali ke barat. Mereka juga ingin Roger dan Evelyn pergi ke keluarga Kotake di barat untuk mengaku bersalah. Pada saat yang sama, mereka akan mengundang banyak prajurit kuno ke rumah Kotake di barat. Mendengar ini, Tuan Gao tampak serius dan berkata, keluarga Kotake akan tampil menonjol. Ya, Sonia berkata, keluarga Kotake sangat ambisius dan bertekad untuk memenangkan posisi pemimpin aliansi, dan mereka tampaknya tidak takut sama sekali. Bahkan keluarga Fisher. Keluarga Kotake sepertinya tidak takut. Sekarang demi wajah, jangan ragu untuk merusak kulitmu. Min Jun, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Kamu kembali ke Jiangzhou untuk menangani situasi secara keseluruhan. Ya. Sonia mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Keluarga Kotake. Tuan Gao berdiri dan bergumam pada dirinya sendiri, lebih baik istirahat hari ini. Saya harap keluarga Kotake tidak mengecewakan saya. Dia pergi sambil bergumam. Di saat yang sama, setelah Dax Kotake meninggalkan tempat ini, dia segera menuju ke rumah Fisher. Segera dia muncul di luar kompleks keluarga Fisher. Siapa? Penjaga keluarga Fisher melihat beberapa kendaraan militer diparkir di depan pintu, dan beberapa tentara bersenjata lengkap keluar dari kendaraan, dan mau tidak mau menjadi waspada. Pergi. Dax keluar dari mobil, mengangkat tangannya dan memukul dengan beberapa telapak tangan. Energi yang kuat berubah, dan penjaga keluarga Fisher langsung terlempar ke tanah. Ketika dia sampai di gerbang, dia menendangnya dengan kakinya. Boom! Pintu keluarga Fisher langsung dibuka. Roger, keluarlah bersamaku. Dia berteriak setelah memasuki halaman. Raungan ini menarik banyak perhatian, dan lebih dari selusin anggota inti keluarga Fisher bergegas keluar. Lalu, Roger muncul. Roger memandang Dax yang muncul di halaman, dan lusinan tentara bersenjata lengkap di belakangnya. Ayah. Kakek. Sekelompok orang berbicara dengan hormat. Roger mendatangi Dax, dengan senyuman di wajahnya, dan bertanya, Tuan Kotake, apa salahnya kamu menjadi begitu marah? Dax berkata dengan suara dingin, Roger, jangan berpura-pura bingung sambil berpura-pura mengerti. Foto-foto Evelyn dan Julian telah dipublikasikan, dan sekarang semua orang tahu. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa Julian telah ditangkap dan dibawa ke barat. Ayah saya meminta saya untuk memberitahu Anda untuk membawa Evelyn ke keluarga Kotake di barat dalam 3 hari dan secara pribadi meminta maaf kepada keluarga Kotake konsekuensi. Dax penuh dominasi. Meskipun ada pria yang benar-benar kuat di depannya, dia tidak memberinya wajah sama sekali. Tinggalkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi. Saat dia berbalik, wajah Roger berubah suram, tangan di punggungnya mengepal, dan ekspresinya menunjukkan niat membunuh. Namun, niat membunuh itu menghilang dalam sekejap. Tangan yang terkepal juga mengendur. Dia memperhatikan Kotake dan pergi lagi. Ayah, apa yang terjadi? Tanya seorang pria parubaya. Dia adalah putra tertua Roger, Matteo. Ayah, kamu tidak tahu. Kemarin pagi, beberapa foto keluar. Itu adalah foto kemesraan Evelyn dan Julian. Keluarga Kotake marah. Mereka ingin membalas dendam pada kami. Kakek, ini dilakukan oleh Evelyn. Kami mengapa Anda harus disalahkan? Owen berdiri dan menyalahkan Evelyn, berkata, coba saya lihat, bunuh saja Evelyn.
Ini akan menenangkan kemarahan keluarga Kotake. Keluarga dikelilingi oleh musuh, kita tidak bisa lagi menyinggung keluarga Kotake. Roger tampak serius. Segalanya menjadi lebih rumit dari yang dia kira. Dia tidak menyangka keluarga Kotake akan bereaksi begitu keras. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya akan membawa Evelyn ke wilayah barat. Tolong jangan bertindak gegabah dalam beberapa hari terakhir. Ya. Semua orang berbicara pada saat bersamaan. Roger berbalik dan berjalan menuju halaman belakang. Kamar Evelyn. Dia tidak tidur sepanjang malam kemarin dan mengejar tidurnya. Pintu tiba-tiba dibuka. Dia terbangun, berguling dari tempat tidur, berlutut di tanah, memandang Roger yang masuk ke dalam rumah dengan penuh amarah. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia dengan cepat berteriak, kakek, kakek. Evelyn, lihat seberapa besar bencana yang kamu timbulkan pada keluarga Fisher. Roger tampak sedih dan menendangnya dengan kakinya. Mengusirnya, Evelyn, yang sedang berlutut di tanah, berguling beberapa meter di tanah dan membentur sudut dinding. Dia begitu kuat hingga kepalanya terasa pusing. Aku hampir pingsan. Dia memuntahkan seteguk darah dan tidak berani mengabaikannya. Dia bangkit dari tanah lagi dan berlutut di tanah. Bersambung.